seniman profesional drawing dari Indonesia. Apapun dalam berkarya drawing ini, dari dulu ya saya selalu menggunakan produk dari Faber-Castell karena ternyata media drawing yang paling lengkap itu hanya dari Faber-Castell. Berbicara tentang seni drawing atau seni menggambar yang terlintas dalam benak kita pastilah nama Faber-Castell. Karena Faber-Castell itu sudah berusia sangat tua, 265 tahun teman-teman. Selama 265 tahun Faber-Castell telah mengisi kreativitas seni dunia. Bagi Anda seniman pemula ataupun profesional, pastilah itu akan lebih proper, akan menghasilkan masterpiece dengan menggunakan produk ini ya. Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh Faber-Castell Pusat di Jerman untuk melihat langsung bagaimana Faber-Castell memproduksi produk-produk premium mereka. Saya bersama beberapa teman dari Eropa, dari Amerika, juga dari Afrika. Di sana jalan-jalan, mengunjungi dari mulai pabriknya, kemudian kami juga mengunjungi castle-nya, dan terakhir kami mengunjungi Faber-Castell Academy. Nah, di sana kami mencoba beberapa produk premium dari Faber-Castell. Nah, hari ini tepat 265 tahun ulang tahun Faber-Castell, kami juga diundang untuk mengunjungi pabriknya yang ada di Indonesia. Pasti seru sekali. Mari kita ikuti jalan-jalan kami di pabrik Faber-Castell. Tahun 2026 ini Faber-Castell merayakan 265 tahun perjalanan kreativitas dunia sejak berdiri pada tahun 1791. Selama lebih dari 2,5 abad, Faber-Castell terus menghadirkan inovasi alat tulis dan seni yang mendukung imajinasi lintas generasi. Di Indonesia, Faber-Castell telah berdiri selama 36 tahun, memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional sekaligus menjadi bagian penting dalam perjalanan kreativitas bangsa. Produk-produk Faber-Castell yang diproduksi di Indonesia bahkan telah diekspor ke berbagai negara, membuktikan kualitas dan daya saing global. 2, 3. Gitu. Di sini kami secara langsung melihat proses dari pembuatan pensil, baik itu pensil grafit maupun pensil warna. Di sini kami juga diberikan wawasan dan pengetahuan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pensil ini. Ini adalah proses molding, jadi menyatukan tadi dua bagian kayu dan isi dengan pensil grafit itu, dan kemudian di sini digabungkannya. Pemotongannya, jadi yang tadi lempengan itu kan berisi beberapa pensil. Nah, di sini dipotong-potong menjadi satuan-satuan. Nah, teman-teman, ini adalah area untuk catannya atau pewarnaan pensil bagian covernya ya. Dari sini atau bawah. Adalah area packing ya, teman-teman. Kita lihat, sangat menarik. Teman-teman, kalau tadi kita lihat pengepakan dengan manual ya, dengan tenaga manusia, dan yang ini adalah pengepakan dengan mesin, jadi lebih cepat kerjanya.
Ini adalah mesin hitungnya ya, jadi pensil tuh dihitung dengan mesin ini supaya nanti jumlahnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekarang kita akan memasuki ruang quality control. Jadi di sini mereka beri set gitu, melihat pensil-pensil yang lolos untuk dipasarkan. Di ruangan ini, pensil-pensil yang sudah diproduksi akan melalui uji coba kelayakan sebelum dipasarkan. Pensil itu harus memenuhi beberapa standar, baik itu kekuatan dari kayunya ataupun kekuatan dari lead pensilnya. Nah, di sini juga diuji tingkat intensitas kehitaman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Itulah jalan-jalan saya ke pabrik Faber-Castell ya, itu pabrik konektor pen sama pabrik pensil ya dan pensil warna. Di sana kita sudah melihat gimana proses produksinya. Saya sudah menjadi bagian dari Faber-Castell. We are Faber-Castell.